Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra, Komang Channel Brata. Jadi ini adalah sesi video ya, untuk rangkaian seri video ajar mata kuliah pemrograman web. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas apa itu PHP, kemudian bagaimana cara membuat variabel di dalam PHP, berikutnya control flow dan juga function. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Baik, untuk PHP sendiri itu adalah kependekan ya dari Hypertext Preprocessor. Jadi untuk sintaksnya sendiri itu diawali dengan tag pembuka ya. Jadi tag tanda tanya PHP, kemudian diakhiri dengan tag penutup, yaitu tanda tanya, kemudian diikuti dengan tag penutupnya. Jadi semua kode yang nanti dibungkus oleh tag ini itu nanti akan dieksekusi sebagai kode PHP. Dan juga type filenya sendiri itu boleh extension.php. Jadi nanti bahasa yang teman-teman tulis itu filenya tipenya adalah .php ya, ketika nanti teman-teman simpan dengan filenya. Nah kemudian untuk menjalankan PHP itu diperlukan sebuah web server ya. Nah di sini ada Apache. Jadi untuk melakukan kompilasi ya di kode backendnya itu diperlukan Apache HTTP server. Nah berikutnya ini perbedaannya. Jadi dengan PHP nanti kode teman-teman itu bentuknya bukan lagi seperti HTML biasa, tapi dikompilasi dulu oleh web server. Jadi ini ilustrasinya ya. Jadi kalau di di website biasa itu bahasa HTML yang teman-teman pakai itu di di request ya di web server itu kontennya langsung di generate. Jadi browser teman-teman itu langsung request ke servernya, kemudian HTML-nya itu akan diterjemahkan oleh browser secara langsung. Tapi kalau di PHP ini sedikit berbeda ya. Jadi request yang dibuat oleh klien nanti ini kode PHP-nya itu akan di-running dulu di server. Nah, sehingga nanti ketika hasil kompilasi dari PHP-nya itu dimunculkan ya ke dalam bahasa HTML atau tergenerate di HTML, itu yang nanti akan dimunculkan di browser. Sehingga ada proses kompilasi di sisi server di sini. Jadi itu yang membedakan antara HTML biasa dengan PHP. Ketika kita bicara PHP maka ya pasti nanti semua browser ya yang itu bisa menjalankan web itu nanti bisa menjalankan kode teman-teman selama dia punya akses ke servernya. Kemudian HTML embedded, jadi kode PHP teman-teman itu bisa disisipkan di dalam bahasa HTML maupun script JavaScript ya, yang nanti teman-teman gunakan untuk membangun sebuah. Dan juga ini juga open source. Jadi dengan kelebihan PHP ini banyak sekali dan sampai sekarang yaitu masih digunakan oleh banyak orang untuk membuat website. Ini contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa ini adalah kode untuk HTML ya. Itu kode HTML. Kemudian di dalamnya kita bisa sisipkan PHP. Jadi tag tadi ya, tag pembuka untuk PHP, kemudian sintaksnya PHP. Ini contoh kita buat variabel itu kan. Kemudian kita tampilkan nilainya, baru nanti kita tutup tagnya. Oke, dan kode ini kita juga bisa gunakan ya, kita padu-padankan dengan kode di JavaScript. Oke, jadi kode PHP ini fleksibel ya, sehingga kita bisa embedkan di dalam HTML secara umum itu kan. Jadi nggak perlu kita pisahkan antara bahasa yang ada di HTML dengan PHP. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan PHP. Nah, berikutnya kelebihannya apa nih untuk kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi PHP ini bisa dibilang ringan ya, jadi nggak terlalu berat. Sehingga teman-teman hanya perlu sebuah komputer ya, jadi nggak terlalu tinggi juga speknya. Yang penting nanti sudah terinstall Apache di sini. Di Apache atau Nginx ya, yang nanti gunanya ini untuk mengkompilasi kode yang teman-teman buat di PHP. Untuk PHP sendiri ini bisa di-download terpisah maupun bundling ya. Jadi kalau terpisah teman-teman bisa download PHP-nya di php.net versi terbaru tentunya ya. Kemudian untuk database-nya biasanya itu adalah kombinasi dengan MySQL. Jadi PHP ini support untuk MySQL atau MariaDB. Jadi ini sangat sangat terkenal ya sekarang. Jadi banyak entah itu web yang ada di enterprise yaitu masih menggunakan PHP dan SQL base sebagai database servernya. Atau kalau teman-teman pengen yang bundling itu bisa pakai XMPP. Jadi ini isinya macam-macam ya. Jadi ada Apache, kemudian ada SQL-nya juga. Sehingga PHP juga langsung otomatis nanti terinstall.
Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya install satu-satu web servernya, kemudian PHP-nya diinstal manual satu-satu, kemudian database itu nggak perlu. Jadi cukup download SAM dengan SMPP, nanti tinggal di install gitu. Sehingga nanti semua requirement untuk web development di backend itu udah tersedia. Oke, berikutnya editor. Jadi editor itu bisa macam-macam ya. Jadi Notepad pun bisa. Jadi kalau teman-teman terbiasa Sublime ya silahkan digunakan Sublime. Tapi kalau memang terbiasa yang mungkin berbayar, bisa Dreamweaver atau yang lain itu juga silahkan. Jadi prinsipnya semua IDE yang bisa untuk text editor itu bisa digunakan. Yang penting save-nya formatnya adalah .php. Oke, ini contoh sintaksnya ya. Jadi di dalam body-nya itu bisa ditambahkan PHP echo. Jadi maksudnya nanti kita akan menampilkan ini ya sintaks webnya. Jadi tag P itu kan paragraph, kemudian hello world. Jadi PHP itu bisa menggenerate konten dari HTML, sehingga nanti ketika ini dieksekusi di sisi server, maka nanti dia akan mengembalikan tag HTML ini ya, dari P hello world. Oke, berikutnya variabel ya di PHP. Jadi untuk variabel sendiri ini adalah sesuai namanya ya, jadi tempat untuk menyimpan nilai. Jadi bisa macam-macam tipenya, bisa string, integer, macam-macam. Nah, cuma enaknya kalau di PHP ini variabelnya itu fleksibel, jadi teman-teman nggak perlu lagi mendefinisikan ya secara eksak bukan tipe datanya. Jadi misal integer itu nggak perlu teman-teman tuliskan, kan? Jadi teman-teman cukup buat sintaks variabel ya. Jadi kalau di PHP sintaks variabel itu diawali dengan tanda dolar seperti ini. Jadi dolar nama variabel, kemudian diikuti dengan nilainya apa. Jadi ini otomatis ya. Jadi kalau misal dolar A sama dengan 1, maka dia itu sebagai integer. Kalau A-nya ada nih ya, tanda quote text itu kan, berarti dia string di sini. Atau dia juga bisa menampung nilai array. Jadi nggak perlu teman-teman buat ininya ya, deklarasi khusus itu kan. Jadi cukup A itu kan sama dengan function array baru isinya apa. Oke, jadi ini contoh sebagai instansiasi untuk variabel. Jadi sangat fleksibel juga. Oke, jadi secara umum aturan penamaan variabel itu diawali dengan tanda dolar. Kemudian yang paling utama, setiap nama variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Oke, itu rule-nya. Jadi huruf boleh atau mungkin underscore itu bisa digunakan. Jadi ini contohnya ya. Jadi kalau diawali dengan angka, maka dia nanti akan mengembalikan nilai error. Oke, itu yang pertama. Kemudian tidak boleh mengandung spasi, itu rule-nya. Jadi boleh angka, huruf, dengan underscore, tapi nggak boleh spasi. Oke, jadi ini tidak boleh ya. Jadi pekerja spasi 4 ini tidak boleh, atau menggunakan tanda baca itu juga tidak boleh. Jadi backslash atau slash itu juga tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan hanya alfanumerik. Jadi A sampai Z, 0 sampai 9, dan juga underscore. Oke, jadi itu mungkin diingat-ingat ya untuk penamaan sebuah variabel di PHP. Kemudian namanya case sensitif ya, jadi sesuai dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi pekerja P kecil dengan pekerja P besar itu berbeda. Jadi itu nanti yang teman-teman harus diingat aja ketika mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama tertentu, itu juga harus diperhatikan ya, karena dia juga case sensitif untuk variabel. Ini juga ya, jadi namanya variabel itu bisa berisi variabel yang lain. Jadi nanti teman-teman bisa coba aja ya. Jadi ini sintaksnya. Jadi silakan nanti ini dicoba dengan di copy di IDE masing-masing, kemudian nanti dicoba di running gitu kan. Kalau di SAM gitu kan, kalau teman-teman pakai SAM nanti silakan buat file PHP ya di folder htdocs-nya. Jadi di SAM itu kan ada folder htdocs, nanti silakan ditambahkan folder untuk webnya teman-teman. Oke, berikutnya tipe data yang disupport PHP itu hampir sama ya dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi mulai dari boolean, bukan integer, sampai 0 itu disupport semuanya. Jadi nggak usah khawatir untuk tipe data yang digunakan di bahasa pemrograman ini ya, karena sudah mensupport atau mencakup semua tipe data yang biasa kita gunakan di bahasa pemrograman yang lain. Dan operator juga sama ya. Jadi untuk aritmatik, kemudian untuk logic itu sama seperti bahasa pemrograman Java ya. Jadi mirip dan mungkin sedikit sekali bedanya, sehingga kita bisa cepat beradaptasi nanti. Nah, scope-nya. Nah, jadi ini. Jadi intinya variabel global, kemudian variabel lokal itu juga berlaku ya di PHP. Jadi intinya ruang lingkup di sini yang mendefinisikan akses gitu kan terkait variabel yang nanti kita gunakan. Jadi contohnya, jadi ketika lokal ya ini ya. Jadi ketika kita punya function, nah ini contohnya, jadi ada sebuah variabel ya dengan nama A di sini. Jadi yang atas ini kan,
A sama dengan 1, 2, 3 itu kita bisa bilang sebagai variabel global. Nah, ketika di sebuah function nanti dia punya A juga, dia dengan nama yang sama ya. Kemudian isinya adalah test, namanya string ya. Jadi ini kita sebut sebagai variabel lokal di sini. Sehingga nanti kalau kita munculkan nilainya, kita echo di sini ya. Jadi nilai A di dalam fungsi yang di sini adalah $A, maka nanti yang diambil adalah yang di dalam function. Kemudian nanti kalau kita ingin mengambil nilai yang di global, maka kita tinggal menambahkan ini ya, keyword global di depan variabelnya. Jadi kalau kita panggil global $A itu kan, maka nanti dia yang dipanggil nilainya itu adalah yang atas ini. Jadi yang A sama dengan 1, 2, 3. Oke, jadi itu contoh scope dari variabel yang ada di PHP. Jadi lokal dan global itu nanti rule-nya sama ya seperti di bahasa pemrograman. Kemudian variabel yang built-in, jadi variabel yang sudah ada ya di PHP, tinggal kita menggunakan. Itu ada banyak contoh tadi global sampai get post itu sudah ada, kita nggak perlu buat manual, kita cukup menggunakan nanti ketika diperlukan. Sampai request ya, jadi ini nanti digunakan ketika kita bahas session dan seterusnya. Dan untuk printing ya nanti ini juga bisa dicoba ya, jadi mana sih yang boleh nih, contoh ada nilai variabel ya dari X sama dengan 50 sampai nilai array. Jadi teman-teman bisa coba sendiri dan dilihat hasilnya seperti apa. Oke, ini contoh ya untuk array. Jadi array di sini kan sama ya, jadi ada indeksnya kan gitu. Jadi ketika teman-teman pengen membuat array, ada beberapa cara di sini yang bisa digunakan. Jadi contohnya ini ya, jadi bisa menggunakan function array. Jadi array kemudian isinya berapa, atau teman-teman bisa mendefinisikan langsung ya. Jadi ada ARR itu kan, kemudian tanda array-nya itu, tanda apa namanya, kotaknya array itu, kemudian langsung diikuti sama nilainya. Oke, atau buat yang asosiatif. Jadi teman-teman bisa buat ini ya, jadi array itu kan fungsinya, kemudian namanya, nama array-nya sama value-nya. Contoh di sini adalah name itu kan, kemudian asosiatif nilainya itu adalah contoh. Jadi itu bisa digunakan. Kemudian nanti untuk aksesnya ya tinggal diakses untuk indeksnya ya. Jadi misal ini untuk indeks 0 ya tinggal di array 0 gitu. Nanti dia akan mencetak nilai yang ada di indeks 0 ya dari array yang teman-teman punya. Jadi ini contoh yang nanti teman-teman bisa gunakan. Kalau pengen iteratif ya tinggal ini ya, dibuat dengan metode for. Jadi di looping setiap indeksnya sehingga punya semua data yang ada di dalam array. Oke, ini contohnya ya. Jadi ada for each itu kan, r itu kan array, ASCII, kemudian value-nya apa. Sehingga nanti ketika teman-teman pengen ngambil nilainya ya tinggal ini ya. Jadi tinggal di echo untuk setiap nilai variabel yang teman-teman punya di sini. Oke, jadi ini contoh untuk asosiatifnya. Berikutnya function ya. Jadi function itu sesuai harfiahnya ada dua jenis, jadi system defined function sama user defined function. Jadi kalau system defined berarti kan udah ada ya, jadi di frameworknya PHP, tinggal teman-teman gunakan sesuai fungsinya. Contohnya ini ada explode, ada date, ada regex, ada macam-macam, nanti tinggal dieksplorasi aja. Berikutnya ada yang user defined. Jadi kalau teman-teman pengen buat function itu kan di PHP, teman-teman cukup nambahkan keyword function ya, jadi di depannya. Jadi function diikuti dengan nama metodenya. Oke, misalnya function sum ya, sum kemudian ada parameter input variabelnya a. Yang nanti dia akan mengembalikan nilai v di sini ya. Jadi v itu isinya adalah a plus b plus 1. Dimana b-nya 2. Nah, nanti untuk manggil function ini sum tadi tinggal dipanggil aja itu kan. Sum baru diikuti dengan variabel inputnya apa. Jadi kalau a-nya teman-teman pengen isi 4 ya, tinggal ini contohnya sum 4. Nanti ketika kita echo fungsinya tadi, maka nanti dia akan mengembalikan nilai 4 ditambah 2 ditambah 1 ya, jadi 7. Oke, jadi itu untuk user defined function. Oke, berikutnya control flow. Jadi control flow ini adalah urutan eksekusi ya, jadi perintah nanti yang di running oleh PHP, jadi dari awal sampai akhir. Jadi ada banyak sekali control flow yang nanti bisa teman-teman gunakan ya. Jadi contoh ada if else, gitu kan, ada do while, ada for, ada switch case, gitu kan, ada break, ada macam-macam. Ini contohnya ya. Jadi kalau ada if else, gitu kan, jadi sesuai sama if else pada umumnya ya. Jadi di dalam if ini adalah kontrolnya, jadi condition ya, yang nanti bisa terpenuhi apa enggak. Jadi ketika dia bernilai apa, gitu kan, di sini true, gitu kan, maka dia akan menjalankan yang di dalam if. Dan kalau dia else-nya, maka nanti ya yang dijalankan adalah di region untuk else ini. Oke.
Ini untuk if else. Jadi ada kondisi di mana ketika terpenuhi dia akan menjalankan yang di dalam if. Ini ada switch case. Jadi ini sama ya. Jadi ini sintaks untuk menampilkan hari ya. Jadi di sini ada function. Jadi date d, maksudnya mengambil nilai hari dari date sekarang ya, d itu kan. Jadi misal kalau sekarang mungkin di sistemnya itu hari Senin, maka ya udah nanti tinggal di ini ya, diisi nilai variabelnya dengan mungkin pas Senin. Kalau ternyata harinya itu Kamis, maka nanti ya ini hari itu akan bernilai Kamis. Jadi ada switch case di sini. Jadi ini sama ya kayak di Java. Jadi switch case yang di Java itu sama persis. Dan jangan lupa untuk nilai default. Jadi default ini ketika nilai kembalian dari date ini ya, date d ini itu nggak ada di case-nya, maka defaultnya nilainya adalah ini. Jadi mengisi kiamat ini ya. Oke, jadi itu untuk switch case. Jadi ini adalah contoh conditional control flow ya untuk switch case. Berikutnya looping. Jadi ini ada beberapa jenis ya. Jadi ada for seperti yang teman-teman tahu. Jadi kalau for ya ditentukan dulu batas minimalnya berapa, kemudian sampai berapa dan iterasinya berapa. Oke, jadi nanti dia akan mengeksekusi terus ya sampai nilai yang ada di parameter ini itu terpenuhi. Kemudian ada while sama do while, ini sama ya. Jadi do while, jadi prinsipnya dia akan melakukan yang ada di dalam do ini, while-nya sampai ini terpenuhi. Selama terpenuhi ya nanti do-nya dilakukan. Oke, jadi while ini juga sama. Jadi ini prinsipnya sama dengan while do. Jadi ini menampilkan ini ya x gitu kan 10, kemudian ketika x nya lebih dari 0 maka ya udah nanti ini akan diikut terus, jadi dia akan dikurangi terus sampai dia berhenti di x ketika dia sama dengan 0. Selama dia masih lebih dari 0 dia akan tetap diikut. Oke, jadi nanti yang di print ya atau diikut itu adalah 10, 9 dan seterusnya sampai 1. Kemudian yang dual sama ya. Jadi dual di sini kan ada 1 itu kan, do echo i itu kan, kemudian ditambah 2 ya. Well, i-nya kurang dari sama dengan 20. Jadi nanti dia akan mencetak 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya sampai 19. Itu untuk control flow. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita share untuk sesi video ini. Jadi ini adalah fundamental PHP, harapannya nanti bisa teman-teman gunakan ya di programming berikutnya. Oke, jadi selamat berkarya dengan PHP, selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.